Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zifatul Khairunisa dengan NIM 22120136. Di sini saya akan mentutorialkan uji validitas, variabilitas, dan normalitas. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan uji yang pertama, yaitu uji validitas. Yang mana jika R hitung lebih besar dari R tabel, itu valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, itu tidak valid. Atau jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,5 itu valid. Jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,5 itu tidak valid. Di sini saya memiliki R tabel 0,3610. Dari mana saya mendapatkan R tabel ini? Teman-teman mungkin bisa mencarinya di Google. Di sini saya sudah memiliki R tabel, data yang saya miliki tadi sebanyak 30 responden. Di sini kita lihat di R tabel sebanyak 30 responden dengan memasukkan rumus DF N kurang 2. Jadi kita di sini menggunakan uji dua arah yang mana yaitu 0,5. Kita masuk kepada rumus 30 kurang 2 itu 28 responden. Kita lihat di R tabel 28 itu 0,3610 sama yang kayak di PPT tadi. Langsung saja kita uji di SPSS. Sebelum itu kita ambil data yang akan diuji di Excel. Di sini saya akan menguji dua data, yaitu data keamanan dan data layanan sebanyak 30 responden. Pertama, kita mengcopy data keamanan. Jika sudah, kita copy lalu kita pastekan di SPSS. Masuk kepada SPSS, lalu kita klik kanan, ambil paste with variable names. Jika sudah dipastikan, langsung saja kita uji data yang kedua, yaitu data layanan. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Pertama-tama kita akan menguji validitas. Langsung saja masuk ke analis, ambil correlate bivariate. Pertama-tama kita blok dulu data yang pertama sampai ke total score. Jika sudah dipindahkan, lalu tekan OK. Di sini hasilnya sudah keluar. Selanjutnya kita lihat ke PPT tadi yang mana R hitung besar dari R tabel itu valid. Lalu kita kembali kepada SPSS. Kita lihat di sini hasilnya yaitu lebih besar dari R tabel. Maka data yang diuji itu valid. Langsung saja ke data yang kedua. Kita lakukan hal yang sama. Lalu kita pindahkan data yang pertama tadi. Terus kita blok baru kita pindahkan. Ambil data yang kedua lalu blok sampai total score. Lalu pindahkan. Lalu tekan OK. Jika hasilnya sudah keluar, lalu kita lihat hasilnya yang mana data yang kita uji ini lebih besar dari R tabel. Maka data ini valid. Langsung saja uji yang kedua yaitu uji reliabilitas, yaitu jika nilai alfa lebih besar dari 0,7 itu reliabilitas. Jika nilai alfa lebih kecil dari 0,7 itu tidak reliabilitas. Masuk kepada analis. Lalu ambil scale reliability. Kita ambil data yang pertama lalu diblok sampai X 2,5. Pindahkan lalu tekan OK. Jika sudah keluar hasilnya, di sini nilai alfanya yaitu 0,8. Kembali kepada PPT tadi, jika nilai alfanya lebih besar dari 0,7 itu reliabilitas.
Lalu kita lihat di SPSS, nilai yang dihasilkan lebih dari 0,7, maka data ini reliable. Langsung saja kita uji data yang kedua, yaitu lakukan seperti hal yang sama tadi. Diamkan. Lalu kita ambil data yang kedua sampai X 3,5. Lalu pindahkan, tekan OK. Di sini hasilnya yaitu 0,8. Berarti nilai alfanya lebih besar dari 0,7, maka data ini reliable. Dan yang terakhir yaitu uji normalitas. Sebelum kita uji, kita pastikan variabel view tipenya numerik. Dan ubah measure-nya dari nominal ke scale. Jika sudah, lalu kita masuk ke analis, ambil deskriptif, lalu explore. Setelah itu di blok data yang pertama sampai X 2,5. Lalu dipindahkan. Kita pastikan dulu statistiknya di 95%. Jika sudah, tekan continue. Setelah itu pastikan plots-nya dicentang normality plots. Jika sudah, tekan continue lalu OK. Di sini sudah keluar hasilnya. Sebelum itu data yang kita uji tadi sebanyak 30 responden, maka kita lihat ke data sebelah kanan. Jika data akan kita uji itu lebih dari 30 responden, kita lihat data sebelah kiri. Jadi data kita 30 responden, kita lihat di sebelah kanan. Sebelum itu kembali lagi ke PT yang tadi, yang mana jika data itu lebih besar dari 0,5 atau data sama 0,5 itu normal. Jika data lebih kecil dari 0,5 itu tidak normal. Jadi data yang diuji kecil dari 0,5, maka data ini tidak normal. Langsung uji data yang kedua, kita lakukan hal yang sama. Kita pindahkan data yang pertama, setelah itu ambil data yang kedua. Lalu di blok sampai X 3,5. Lalu dipindahkan. Pastikan lagi statistiknya di 95%. Dan tekan continue. Dan di plots-nya dipastikan centang di normality plots. Setelah itu tekan continue. Lalu OK. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Kita lihat hasilnya sama kayak hal yang tadi. Jika data itu kecil dari 0,5, itu tidak normal. Di sini hasil datanya kecil dari 0,5, maka data yang diuji itu tidak normal. Baik, sekian dari saya video tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.